Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Ikan cere kena begal. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Big Tulus Official. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Baik kabarnya? Sehat? Aduh, Mas Tulus nggak berani keluar rumah, guys. Ketoknya nang omah wae yo, guys yo. Lek metu samarku lek tukang jagale kleru. Samare Mas Tulus dikira kebun, dikira. Dan yang agak ya bisa dibilang bercanda tapi agak kurang ajar ya. Teman-temanku pada WA, Dut, lu jangan kemana-mana dan Dut, gue minta tolong banget Dut, lu di rumah aja. Lah ngapa kata gue ya, ternyata gue ngerin Dut, ntar tukang jagal di musola ngeliat tuh dikira sapi katanya. Bercanda sih, tapi ya seru-seru aja. Pokoknya orang-orang yang berbadan besar, kalau lebaran haji pasti ada beberapa di antaranya ada bercandaan kayak gitu ya. Gak usah serius-serius, gak apa-apa, namanya juga bercanda ya. Maaf lahir batin untuk semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha tentunya ya. Kalau di Jakarta sih kebanyakan katanya untuk menyembelih kurbannya digeser ke besok, ke hari iya bener kan, di hari Sabtu, karena hari ini kan hari Jumat, nanti waktunya mepet. Atau ada juga yang nanti sore, katanya sih gitu. Cuma tempat kalian gimana? Samakah dengan tempat Mas Tulus? Aku seneng loh guys, kacamataku anyar. Ya Allah guys, aku kento hibah kacamata. Ento hibah kacamata yang bermerek. Ini Caterpillar apa jenenge iki lho guys. Oke. Aku sangat shock ya dengan harganya. Giliran aku lihat notanya. Ya Allah ya Rob, kalau aku boleh ya ini aku mintanya buat beli kambing aja. Dapat kambing satu guys. Jadiku lek ngono wongnya terus tak WA, ya Allah tahu gitu aku minta duit ae nggo tuku kambing, aku tuku kurban. Ya Allah ya Robbi. Neng yo satu keberuntungan yo guys yo. Mas Tulus ki ono sing ngirimi tas larang, kacamata larang, jerene yo larang tapi kuwi original yo awet. Ora kaya sing mbok tuku 600.000, 500.000 tapi kan beberapa kali sudah rusak katanya. Masa sih? Tapi alhamdulillah matur nuwun sangat. Neng sumpah aku syok karo regane. Neng yo panggah matur nuwun. Sekali lagi semangat bahagia untuk hari ini ya, yang merayakan lebaran, ngumpul sama keluarga, kamu jalan-jalan, kamu apapun itu tetap harus semangat tentunya ya. Sehat berkah bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri.
Selamat bergabung dan juga salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Kalian-kalian yang sudah nonton atau sudah sering nonton, bolak-balik nonton tapi belum subscribe, mungkin berkenan buat subscribe, boleh kok disupport Mas Tulus dengan subscribe ya. Pencet tombol subscribe, lonceng, like, jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak yang sudah absen-absen, hadirnya dari mana, tinggalnya di mana, namanya siapa, terima kasih. Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu. Yang sudah nyawer-nyawer juga terima kasih banyak. Berkah melimpah bagi kita semua. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang punya perkara semoga cepat selesai. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik, keuangan, usaha, keluarga sedang kurang bagus, saya doakan semoga segera membaik sesuai dengan harapan kita. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga hutangnya dan segera lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Sesuai dengan request, di hari lebaran ini saya akan bahas tanggal 6/6/2025. Tanggalnya unik, bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha. Ada hal-hal menarik apa nanti yang bisa kita baca, nanti kita spill ya. Dari kerezekian, terus percintaan sampai penyakit. Plus juga kita akan lihat dari sisi musibahnya. Kira-kira kalau dibaca dari angka 66/2025, ada hal apa saja nanti kita lihat ya. Sebelumnya orang baik, ini video akan tayang di hari Jumat ya. Jadi di tanggal 6 bulan 6 2025. Jadi teman-teman yang lagi nonton tak kasih info ya. Hari ini tumben. Biasanya setiap hari Jumat itu ada yang transfer beberapa. Tapi pagi ini aku cek transfer itu ada satu, alhamdulillah jumlahnya 84.000. Kok tumben? Biasanya Jumat itu agak banyak. Agak ada lebih dari 2 atau 3 orang. Ada yang 12.000, ada yang 25.000, ada yang 84.000. Tapi ini tumben baru satu. Beliaunya lagi lebaran kali ya, yang 12.000 sama 25.000. Kayaknya gitu ya. Makanya teman-teman, mumpung ini cuma satu yang hari ini transfer buat nasi box. Teman-teman yang lagi nonton, ayo dong dibantu. Yuk dibantu yuk. Pinter banget lek ngerayu ya. Tapi bener teman-teman, pagi ini tumben banget nih saat videonya aku buat. Di sini jam 11 siang, sudah jam 11 kurang. Itu baru 84.000 dana masuk ke rekening donasi. Jadi menurut aku agak tumben sih. Biasanya agak lumayan, nggak cuma satu. Minimal tuh ya 3 tadi yang aku sebutkan, tapi ini baru satu, mungkin masih lebaran. Makanya ayo teman-teman, kita bantu. Mas Tulus minta doanya dari kalian, semoga sedekah nasi box kita masih Allah izinkan ada, lewat bantuan teman-teman yang nonton, lewat doa teman-teman, semoga Allah izinkan ada, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Nah, kalau saya nih Mas Tulus nih kan dari Jumat pas lebaran, saya mau ngasih angpau bingung ke siapa, saya buat sedekah nasi box aja boleh. Silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Minimalnya Rp12.000 rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Nah, kalau bantu sedekah bumi masih bisa Mas Tulus, masih dong. Kita akan buka di bulan Juli nanti. Kalian yang masih pengen bantu sedekah bumi silahkan cek kolom komentar paling atas ya. Rekeningnya BNI atas namanya juga sama Tulus Rianto. Kalau nasi box minimal 12.000, kalau sedekah bumi itu minimalnya tidak ada. Jadi terserah mau berapapun boleh ya. Ke rekening BRI nasi box, rekening donasi untuk sedekah bumi di kolom komentar paling atas. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. By the way, Mas Tulus tidak sengaja kemarin mau tidak mau harus buka rekening CIMB Niaga. Nanti Mas Tulus buat ngumpulin sedekah jenang aja ya. Tanggal 19 kan Mas Tulus masih akan buat jenang lagi insya Allah. Kita akan sedekah jenang merah putih lagi untuk hari Jumat depan di tanggal 19. Teman-teman yang masih mau ikutan boleh Mas Tulus, boleh. Tapi saya pengen ikutan tapi saya nggak transfer, saya nggak bantu, boleh. Boleh. Jadi teman-teman saya itu buka siapa tahu ada yang bantu. Nggak juga nggak apa-apa.
ya. Kalau ada yang bantu alhamdulillah, yang tidak bantu juga tidak masalah. Teman-teman yang masih bantu nanti Mas Tulus siapkan saja rekening yang DBEA, DBS lagi CIMB Niaga, nanti buat khusus ngumpulin buat dana yang terkumpul untuk sedekah jenang merah putih ya. Nanti Mas Tulus share aja ke teman-teman. Kalau mau tahu silahkan WA. Oke, teman-teman yang mau ikutan diijab kabulkan nama dan juga keluarga besarnya boleh, tapi syaratnya harus yang masih hidup atau yang masih sugeng, kemudian kirim nama bapak kandungnya juga dengan nama anak yang diijab kabulkan. Bapaknya sudah meninggal juga enggak apa-apa, yang terpenting adalah nama diisi anak. Kalau memang bapaknya enggak tahu, diganti bin atau binti Adam. WhatsApp-nya kemana Mas Tulus? Di WhatsApp yang sudah saya sematkan di kolom komentar tuh yang 0819 ke situ ya, nama dan juga nama bapak kandungnya. Nggak usah macam-macam, langsung to the point aja, langsung kirim aja. Nanti kalau sudah Mas Tulus kasih lambang begini berarti sudah Mas Tulus note atau sudah Mas Tulus catat ya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Kalau masih bingung WhatsAppnya di mana, Mas Tulus itu sudah buat postingan, sebetulnya cek aja postingan Mas Tulus ya, atau cek di kolom komentar paling atas. Komentar paling atas ya. Oke, terima kasih banyak matur sembah nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali. Semoga sedekahnya jenengan Gusti berkahi. Gusti Allah berkahi jenengan yang sedekah nggih. Sedekahnya diberkahi, usahanya diberkahi, umurnya, kemudian usahanya juga, keluarga besarnya juga diberkahi. Jangan kebiasaan lagi toh. Arep ngomong dongane wong sampai kleru. Anyar. Sirikan ya tadi wong lagi. Kan tadi pagi ada yang nanya, Mas kalau mau ketemu sama Cerondol atau manggil Cerondol gimana caranya? Cerondol jawabnya apa coba? Pakai ndas kebu. Lah. Neng kene ora tak ndas kebu, tak ndas gerih moro. Itu guyon ya guys ya. Guyon. Oke, sekali lagi matur sembah nuwun yang sudah bantu, mau sedekah nasi bok, sedekah bumi, yang bantu jenang merah putih juga matur sembah nuwun nggih. Gusti Allah berkahi jenengan usia, usaha dan juga keluarganya. Amin. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang diniatkan. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini mungkin sudah bersedekah dan atau yang belum bersedekah, terima kasih, nggak apa-apa. Yang sudah, khususipun yang sudah bantu, mudah-mudahan Gusti Allah tukar rezekinya lebih berkah melimpah. Amin. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas. Amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iki larang liya, tak antem nih kowe. Senengan nih kok nyerantu. Tak platok ya mari-mari. Senengannya kok ganggu. Oke, teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit ke-10 ya. Oke, 10 atau 11 deh nggak apa-apa ya. Kita langsung bahas terkait dengan angka 662025. Seperti apa pembahasan kita? Yuk kita geser dari segi kerezekian terlebih dahulu ya. Ada simbol yang agak kurang enak menurut saya. Kenapa kurang enak? Karena 662026 secara kerezekian digambarkan usaha apa saja boleh dibuka, karena tanggalnya lumayan hoki banget sih enggak ya. Sekali lagi, hoki banget enggak, tapi lumayan bagus. Kalau kalian mau buka usaha, jenis usaha apapun ini bagus menurut hitungan saya. Di bulan ini atau di tanggal ini bagus sekali secara hitungan angkanya. Untuk yang membuka usaha, apapun usahanya ya. Oke, sekali lagi, jenis usaha apapun. Apa yang enggak bagus menurut Mas Tulus, dari hitungan Mas Tulus? 66 itu simbolnya adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jeleknya di situ menurut saya. Kenapa? Kalau kalian berhasil mengumpulkan rezeki, kalau kalian berhasil mendapatkan istilahnya jalan, kalian akan lebih mudah di jalan. Kalian akan lebih mudah merasa mendapatkan jalan. Kalian akan lebih merasa lebih mudah mendapatkan jalan. Tetapi kalau kalian sekarang sedang sulit atau kalian sedang sulit dari beberapa sisi, kalian juga akan lebih sulit. Makanya tadi saya bilang jeleknya tanggal 66 ini kalau kita baca secara garis besar kita gambarkan sebagai gambaran kalimat ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena akan ada beberapa sesuatu yang tidak kita duga-duga sebetulnya. Itu yang menurut saya tuh kayak sesuatu yang bisa jadi jalan rezeki kita yang tidak kita duga. Cuman
arah ke situ atau intuisi itu mengarah dasarnya adalah dari bahasa yang tadi saya sebutkan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sehingga yang kaya ini nggak tahu kok ada aja rezekinya, yang duitnya lagi banyak kok ada lagi jalannya. Rasanya sepertinya juga seperti itu, tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman yang sekarang lagi susah tiba-tiba juga nemu jalan. Sebetulnya intuisinya itu dikatakan tidak baik sama sekali, menurut aku enggak ya. Yang nggak baiknya cuma nih kata-kata yang dimana ya yang enak tambah enak, yang susah makin tambah susah. Rasanya itu kayak sesuatu yang kita tuh udah jatuh ketimpa tangga gitu loh guys, udah dicekek-cekek lagi, rasanya kayak gitu. Jadi kan yang nggak nyaman. Tapi sekali lagi intuisi yang tadi saya sebutkan, di mana kita mendapatkan pertolongan mendadak, di mana kita mendapatkan rezeki mendadak, itu juga semoga jadi peringan kita atau bahan peringan apa yang harus kita selesaikan. Karena ya setiap orang punya jalan, setiap orang punya cara, setiap orang punya apa namanya, punya jalurnya masing-masing. Tapi sekali lagi apa meneh dulu kebuka no. Nggak boleh, itu anak-anak nggak boleh makan itu, jangan dikasih. Guys, yang jenengan tahu no pemboten, kalau anak-anak bajang yang masih nakal, yang masih keras, yang biasanya ikut dukun, itu kalau pas lagi kayak gini pada demen ke tempat penyembelihan, karena mereka biasa dikasih makan darah sama simbah-simbahnya. Di sini nggak boleh. Kalau anak-anaknya Mas Tulus nggak boleh makan kayak gitu kan. Maklum, kalau darah kan bagi kami juga tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi ya karena haram, aku juga melarang mereka mengkonsumsi itu. Jadi aku lagi didik nih, yang nakal-nakal nih kalau bau darah mereka cepat bergerak. Hewan khususnya ya. Darah hewan mereka cepat bergerak. Tapi yang ini nih lagi aku tahan-tahan itu untuk nggak usah ikut keluar semuanya yang bandel-bandel. Jadi lebaran Mas Tulus tuh malah tambah rotok repot, apalagi lebaran Aidil Kurban kayak gini. Waduh, anak-anak sing bandel-bandel ke sing atos-atos susah omongannya ya. Sampai mana tadi guys? Secara kerezekian ada sesuatu yang tidak kita duga sebetulnya, kayak dapat jalan, kayak dapat pintu gitu loh. Seakan-akan kita lagi nyari usaha tuh solusinya ada. Meskipun dalam tanda kutip seperti yang sudah saya sampaikan, dasarnya adalah kalau kalian sudah mendapatkan enak, kalian akan mendapatkan enak lagi. Cuman ya yang susah akan semakin sulit, makanya tingkatkan kesabarannya. Jadi usahakan cari jalan dulu, cari jalan yang baik, cari jalan yang benar. Kalau semuanya sudah baik, sudah benar, tapi ternyata belum, ya kita harus belajar lagi ngerem. Ngerem artinya mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita jaga, yang bisa kita simpulkan untuk dalam tanda kutip supaya kita lebih hati-hati ke depannya ya. Tapi ngeluh nggak apa-apa sesekali, setelah itu jangan putus asa, tetap harus usaha ya. Meskipun ya tadi rasanya itu 6,6 ini atau 66 ini bukan sesuatu simbol yang memperlihatkan pro dengan kita masyarakat bawah. Rasanya tuh kayak hari ini tuh zolim banget buat kita gitu. Kalau kita baca dari intuisi angka ya, secara kerezekian rasanya kayak sulit banget. Tapi ya harapan saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan semuanya menjadi perbaikan bagi diri kita pribadi. Dengan setiap ujian baik dari segi keuangan juga salah satu simbol di mana kita harus memperbaiki diri supaya semuanya baik-baik saja. Artinya sekarang pernah kejebak, ke depan semoga enggak, buat pelajaran, jangan sampai kejebak lagi gitu maksudnya ya. Yang penting kudu selalu semangat, berkah buat semuanya ya. Ada simbol juga di sini, simbol menabung teman-teman ya. Simbol untuk menyisihkan rezeki, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tabungan, investasi ini sesuatu yang masih hoki menurut saya. Kalian yang mau larikan duit, misalnya duit dingin, duit nggak dipakai, atau misalnya mengeluarkan uang 1 juta, untungnya 20.000 misalnya loh ya. Buat usaha untungnya 20.000, 10.000 kita bekukan, 10.000 kita pegang buat kebutuhan sehari-hari. Ini hanya semisal, hanya penggambaran saja. Jadi harus ada yang ditabung. Ya, kalau kalian yang mau hoki secara keuangan seakan-akan tersimpan terus-terusan kita punya simpanan, kalian harus ingat harus ada yang ditabung meskipun hanya 1 atau 2 rupiah. Simpelnya gitu simbolnya. Makanya secara garis besar kalian yang punya duit lagi melimpah nih, yang tadi saya bilang dapat rezeki mendadak dan tak terduga, jangan lupa juga untuk menyisihkan untuk ditabung ya, untuk jangka panjangnya teman-teman ya. Dan investasi yang berbau emas, kemudian tanah dan seterusnya agak kurang bagus menurut aku ya, sorry.
menurut hitunganku di bulan 6 ini, khususnya di tanggal 6, aku melihat itu agak kurang bagus. Jadi kalau mau disimpan, simpannya dalam berbentuk uang aja. Mungkin deposito, mungkin saham dan seterusnya. Cuma kalau untuk tanah yang berbahan keras, aku kurang merekomendasikan karena mungkin nggak tahu ada apa, cuman ya secara hitungan angka agak kurang bagus untuk investasi yang berbau-bau keras ya, entah emas batangan, entah tanah dan seterusnya, agak kurang bagus itu. Kemudian tadi intuisinya kan juga menabung ya teman-teman. Jadi intuisi yang saya sampaikan di sini juga bagus buat teman-teman yang mungkin mau sedekah nih hari ini, hari yang cukup bagus buat tetangga, buat kanan kiri, buat saudara kita yang kesulitan, para janda, anak-anak terlantar nih, hari ini bagus banget kalau kalian mau sedekah karena secara intuisi juga tabungannya lumayan bagus ya. Menabungnya tadi, menyimpannya lumayan bagus. Simpelnya gambarannya adalah ketika kita bersedekah hari ini tuh kayak ya akan berlipat-lipat ganda kembali ke kita, seakan-akan gambarannya seperti itu. Itu secara keuangan. Secara kesehatan sekarang kita bergeser. Nanti percintaannya nanti aja ya. Secara kesehatan Mas Tulus melihat ada poin sakit di beberapa organ tubuh manusia yang terbuka. Artinya mohon maaf, telinga, hidung, mata ya, kemudian mulut di sini. Kemudian mohon maaf, alat reproduksi juga salah satu simbol yang mungkin akan terkendala dengan itu. Bisa disebabkan karena virus, kemudian bisa juga mungkin gatal dan seterusnya, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pernafasan. Hati-hati, angka 6 itu sebetulnya diam teman-teman. Jadi aku minta untuk menilai angka diam ini adalah gambaran dari virus. Jadi apalagi sekarang yang aku dengar di Jawa Timur, Jawa Tengah lagi marak yang namanya sakit mata, ya kan? Itu disebabkan karena virus. Karena kita jorok ya teman-teman, jorok. Jadi jangan jorok. Tapi sakit mata ini kalau sudah merebak teman-teman, kayak nular begitu aja gitu loh. Kayak ketemu sama sono tiba-tiba lihat nular. Katanya cuma modusnya begitu. Kita sama-sama ngelihat, saya sakit mata, Mas Wardi ngeliatin saya, tiba-tiba Mas Wardi sakit mata. Itu hal yang sepertinya harus dicari tahu kebenarannya. Jadi jangan suges, intinya jaga kesehatan juga. Dan virus di sini adalah sesuatu yang masih mungkin muncul. Apalagi tadi saya lihat hidung, mata, telinga, dan juga mulut itu kemungkinan yang masih terkontaminasi dengan virus tadi atau sesuatu yang diam. Di sini penyakit juga bisa bersimbol dari dari hewan ke manusia, manusia ke hewan, bahkan saya lihat di situ. Kemudian sayangnya yang agak kurang bagus adalah memang hampir penyakit di sini di bulan 6 ini atau di tanggal 6 ini aku baca intuisinya mengarah ke sesuatu yang diam-diam atau tidak kita sangka-sangka. Tahu-tahu kita didiagnosa, loh aku kayaknya nggak punya sakit itu, udah tahu-tahu nauzubillah misalnya kanker misalnya, tahu-tahu tumor, tahu-tahu apa gitu. Jadi kayak yang nggak kita duga-duga aja, tahu-tahu kita kena penyakit. Rasanya itu kayak nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin deh seorang Tulus kena mah ya, karena dia kan gendut, makannya pasti banyak, nggak mungkin dia kena mah. Mungkin hal-hal seperti itu akan tersangkal sendiri, jadi akan banyak orang-orang yang sakit tapi tanpa diduga-duga. Artinya di sini juga angka 6 ini kan juga angka gaib ya, bisa disimbolkan juga sebagai angka yang halus, angka yang diam-diam menghanyutkan. Jadi ya orang meninggal karena sakit di angka 66 saya lihat ini juga angkanya juga akan lumayan. Apalagi sekarang ada kasus COVID yang lagi naik, nauzubillah min dzalik. Pokoknya teman-teman harus jaga kesehatan di sini. Sayangnya saya melihat ini akan merebak. Ini akan lumayan lama kalau dihitung lewat angka. Sekali lagi, kalau dihitung lewat angka, saya bisa salah ya. Sepertinya rumah sakit akan lumayan ramai dengan orang-orang sakit yang dalam tanda kutip faktornya karena virus. Jadi kita tuh nanti tuh kayak punya sifat yang dimana mengentengkan gitu loh. Enggak, gampang, cuma masuk angin biasa, nggak usah datang ke dokter, nggak usah periksa. Padahal setelah didiagnosa ternyata sakitnya parah. Itu hal-hal yang mungkin akan muncul di sekitar kita yang tidak kita sangka-sangka. Hati-hati ya buat yang punya hewan ternak, kemudian yang memang mungkin punya peternakan ya, hewan mamalia sama hewan berkaki dua atau unggas, ini juga harus hati-hati. Harapan saya, kemarin aku udah bikin video ya, tonton video sebelumnya aja, semoga jadi manfaat juga. Nah ini lebih cenderung ke 66 itu simbolnya tuh sapi teman-teman. Kalau digambarkan sebagai hewan ya, 66 tuh kayak sapi
yang atau hewan berkaki 4 lah istilahnya. Jadi mungkin juga akan cenderung ke hewan-hewan yang berkaki 4 untuk yang terjangkiti virus ini atau yang terkena penyakit ini kemudian bisa oke, kalau bahasanya yang malah kemarin ngomongnya pagi sakit sorenya mati ya teman-teman. Kasarnya begitu bahasanya. Jadi tetap jaga kesehatan, rasa ngilu, rasa lelah berlebihan, tidurnya sulit tapi ngantuk itu juga salah satu poin yang terlihat di sini ya. Positifnya mungkin kita disuruh tirakat, positifnya mungkin kita disuruh zikir, dekat sama Allah, ngemis sama Allahnya harus lebih kuat lagi. Itu rasanya yang Mas Tulus lihat. Karena kita akan kesulitan tidur. Walaupun kita ngantuk, tidurnya akan susah. Itu yang Mas Tulus perhatikan. Dari medis saya melihat juga virus, kemudian rasa ngilu di bagian persendian badan, sama kepala bagian belakang. Ini hati-hati buat teman-teman yang punya darah tinggi, kolesterol, dan seterusnya. Nggak usah buat teman-teman lah, buat saya pribadi. Harus bisa mengontrol yang kita makan ya teman-teman. Minum obat anti kolesterol bila perlu. Ya, ada banyak yang herbal, yang generik, semuanya ada ya. Jadi siap-siap untuk itu. Rasa nyeri di persendian, di kaki, di tangan, kemudian di pergelangan tangan ini, kaki juga salah satu hal yang mungkin muncul. Jadi bisa jadi juga mengarah ke rematik atau asma lagi. Asam urat itu juga salah satu poin yang sedang akan naik menurut saya dari segi kesehatan ya. Jaga kesehatan tentunya teman-teman, dan aku masih melihat poinnya kan tadi ada di alat reproduksi ya, bisa ada alat kelamin atau mungkin bisa untuk jalur pembuangan ya, alat reproduksi untuk membuang alias anus. Ini juga salah satu poin yang muncul. Jadi makannya juga harus diperhatikan, bisa lari ke lambung, kemudian bisa mungkin diare dan seterusnya karena makanan terlalu pedas. Jadi ingat pesan Eyang selalu, jangan makan yang terlalu asin, terlalu pedas, terlalu panas, terlalu dingin juga nggak boleh. Kalau panas terlalu melonyo, terlalu dingin kamu jadi putri salju. Terus jadi intinya jangan yang berlebihan teman-teman. Kalau panas dingin itu sih kita sudah tahu yang harus kita makan. Sorry tadi bercanda. Yang benar adalah jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam. Itu pesannya Eyang. Karena ya menurut aku itu masuk akal ya, karena sesuatu yang berlebihan tuh tetap nggak akan bagus kan. Kalau kebanyakan makan kita akan luber, kita akan kekenyangan, dan akhirnya kita akan sakit peyut. Makanya makannya harus hati-hati seperti itu. Nah, yang agak kurang bagus lagi dari segi kesehatan adalah di sini sakitnya kita bisa juga dengan sakit yang mungkin ditunggangi oleh sesuatu, oleh dalam tanda kutip mohon maaf penyakit-penyakit yang ditunggangi oleh bangsa jin. Jadi mungkin kayak guna-guna, kayak santet, itu sepertinya akan marak, sepertinya akan melonjak. Dan orang-orang yang terjangkiti ini atau yang punya penyakit hati nanti kita akan jabarkan dari segi percintaan ya. Karena kalau sudah di percintaan nanti ada kehubungan masyarakat juga. Nah, ini juga akan datang, ini juga akan mungkin bisa menjadi simbol di mana kita akan mudah terserang penyakit datangnya dari gaib, misalnya kayak serangan gaib dan seterusnya. Makanya kalau buat yang muslim usahakan tidurnya dengan kondisi yang sudah berwudu, minta perlindungan Allah ya, seperti itu. Jadi bukan medis saja teman-teman, secara non medis juga akan muncul orang-orang yang terjangkiti atau terkena penyakit dari guna-guna. Kalau misalnya rasanya penyakitnya kok nggak wajar ya, rasanya kayak gini, kayak aneh, maghrib doang misalnya rasanya begini, apa kesurupan kah atau apakah, atau dapat mimpi-mimpi buruk kah? Nah, silakan tanya dengan orang-orang yang paham supaya bisa dideteksi lebih awal ya, supaya bisa ditangani. Kemudian yang terakhir adalah sakitnya adalah sakit psikis atau sakit kejiwaan. Orang-orang yang dengan kondisi kejiwaan yang agak kurang bagus sepertinya akan lebih mudah terpukul, akan lebih mudah putus asa, akan lebih mudah melakukan tindakan-tindakan, salah satunya mohon maaf bundir, mohon maaf ini saya ngomong apa adanya ya, karena psikis kita atau kejiwaan kita, mental kita sepertinya akan dihajar, sepertinya akan dibejek habis-habisan, sehingga mungkin akan berdampak ke sesuatu yang kurang baik menurut saya ya teman-teman. Jadi mohon maaf, pandangan saya masih ada orang yang sakit kejiwaan di sini, sakit mentalnya. Makanya kalau mau marah, kalau mau apa, jangan dipendam sendiri. Kalau punya masalah, kalau bisa cerita sama teman-temannya, jangan dipendam sendiri. Takutnya secara psikis nanti agak kurang sehat mentalnya, jadi malah bahaya ya. Seperti itu secara intuisi kesehatan. Kemudian secara percintaan kita akan hitung sekarang 66 ternyata bukan simbol yang bagus buat yang mau menikah. 66 bukan simbol yang bagus. Tadi saya gambarkan kalau hewan sebagai
Pisang. Sapi, sorry. Kalau 6 ini simbolnya adalah sesuatu yang diam-diam, bisa selingkuh, bisa sesuatu yang salah, bisa percintaan yang salah. Pokoknya kalau aku bilang ini buat yang mau menikah atau yang sudah menikah di 66 ini masih agak kurang bagus. Kalau saya hitung ya, secara garis besar agak kurang bagus. Saya bilang nggak bilang nggak bagus banget, tapi kurang bagus karena ada sesuatu yang akan susah dipecahkan gitu loh. Istilahnya tuh mungkin juga akan sama-sama terbawa. Sekarang kita punya rumah tangga yang perempuannya diem, yang lakinya diem, ada masalah didiemin aja kayak nggak terjadi apa-apa. Giliran meledak jadi sesuatu yang besar. Ini bahaya menurut saya. Jadi sesuatu yang mungkin menjadi pilihan bagi kita atau pandangan bagi kita adalah kalau saya pribadi ya melihat dasarnya. Kalau dasarnya sama-sama diem ya yang nggak bener itu harusnya yang satu bisa meredam, satunya memaafkan. Tapi diselesaikan ya. Jangan dipendam. Nah, angka 66 ini semuanya dipendam, tidak dibicarakan. Jadi, aku lebih senang jenengan berantem, bla 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 bla, tapi keluar semua unek-uneknya daripada sama-sama diem. Enggak, biarin aja ntar sadar sendiri. Jangan nunggu kayak gitu, nggak akan ketemu jalan keluarnya guys ya. Oke, harus dibicarakan. Jadi intuisinya buat yang mau menikah, mohon maaf agak kurang bagus. Yang sudah menikah juga sama. Ada perkelahian di sini. Ada pertengkaran, ada pertempuran di angka 66 karena orang terdekat, bisa sahabat, bisa rekan, bahkan bisa keluarga. Itu salah satu poin yang saya baca dari segi percintaannya. Teman-teman yang di rumah, kalau sekarang mungkin lagi ada sesuatu yang kurang baik, mungkin tinggal sama mertua, mungkin tinggal sama keluarga yang dekat-dekat, terus ngerasa nggak nyaman, mendingan nggak usah diladeni dulu. Nggak usah didengarkan orang-orang seperti itu. Sayangnya adalah orang-orang ini akan jadi penghancur buat kita. Orang-orang terdekat. Sisinya bukan hanya dari orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga anak ya, tapi bisa juga lari ke ke orang terdekat menjadi selingkuhan pasangan kita gitu loh. Misalnya kayak judul film Ipar Adalah Maut, kemudian kayak teman dekat, teman makan teman misalnya, antara teman dan kasih, itu salah satu poin yang muncul di sini. Jadi hati-hati ya teman-teman. Pernikahan akan ada banyak konflik, selain soal orang terdekat, ini uang juga masih muncul di angka 6-nya. Jadi hati-hati, jangan perdebatkan uang terus, cari jalur terbaik untuk penyelesaian solusinya untuk keuangan ya. Jangan dibahas terus-terusan. Kalau memang belum ketemu jalannya ya dicari jalan terbaik. Gimana nih caranya? Saya harus seperti apa? Ini gimana? Solusinya begini-begini. Silakan dicari. Bukan untuk marah-marah, bukan untuk berkelahi atau gontok-gontokan karena masalah keuangan. Hati-hati soal itu ya teman-teman. Jaga untuk perdebatan di rumah soal rumah tangga. Jadi kayak gini, soal rumah tanggamu tuh soal rumah tangga yang berhubungan dengan keluarga sama soal keuangan itu aku minta tuh dihindari dulu perdebatan. Jangan tanggal 6 lah, ambil tanggal 8, ambil tanggal 12, 14 gitu ya. Baru diobrolin di situ. Jangan di hari ini deh. Kalau hari ini nggak bagus. Yang aku lihat justru di 66 ini kayak sesuatu yang mencuat gitu loh guys. Kayak sesuatu yang diam-diam mencuat. Jadi mungkin juga kalian yang lagi main kedip-kedipan sama bininya tetangga, sama keluarga terdekat, tapi ada main di belakang istri atau suamimu, siap-siap kalau itu bisa juga terbuka. Siap-siap itu juga terbongkar ya. Hati-hati ya. Lalu dalam hubungan masyarakat, 66 ini juga sama teman-teman. Jadi kayak yang tiba-tiba gue punya tetangga, gue punya temen, kok gak ada perkara tiba-tiba emosional aja gitu tuh teman kita. Jadi ada aja perkaranya di mana perdebatan kalian tuh gak ketemu jalurnya gitu loh. Apa yang kalian obrolin tuh gak ketemu. Rasanya tuh hal itu muncul lumayan kuat menurut saya ya. Jadi waspada, hati-hati tentunya, jangan mudah terprovokasi juga karena akan ada orang-orang baru yang muncul di kehidupan kalian, di organisasi kalian, untuk masyarakat ini ya, yang tiba-tiba muncul malah jadi gaduh doang gitu loh. Orang yang gak banyak bantu, bukan bagian dari organisasi kita, tapi muncul tiba-tiba malah jadi gaduh doang, nyaranin doang gitu loh. Lu nggak nyumbang apa-apa, tapi lu banyak ngatur. Nah, tipikal orang seperti ini akan muncul. Kalau kita gambarkan ya, 6 itu
simbol sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi bisa jadi dua hal, tapi lebih cenderung ke sesuatu yang kurang baik. Jadi kayak malah jadi gaduh aja. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi walaupun sebetulnya mungkin orang itu bukan berniat membuat gaduh, rasanya nanti yang satu nggak terima, satunya nggak terima, kayak jadi berantem. Itu hal yang bisa muncul, jadi hati-hati angka 6-nya ya. Kemudian untuk dari segi musibah, dari angka 6 kita baca di sini aku melihat ada simbol air yang cukup banyak, masih ada. Hati-hati teman-teman, 4, 5, 5 terbukti di mana di Jawa katanya ada yang banjir bandang. 6, hari ini, itu saya juga masih melihat ada potensi air yang cukup banyak. Sehingga mungkin sore hari masih ada hujan. Kemarin juga aku kaget sih tiba-tiba sorenya hujan. Karena ini satu hal yang kita tidak sangka-sangka, di mana musim kemarau, di mana musim keras atau musim yang di mana orang menggambarkan sebagai musim kemarau basah ini masih ada kadar air. Hari ini saya masih melihat ada kadar air, hati-hati untuk kuotanya lumayan besar, kayak nggak sangka-sangka aja banjir gitu. Oke, tadi panas terang benderang, apalagi teman-teman yang wilayahnya tuh emang langganan banjir, apalagi banjir karena kiriman. Perasaan di sini nggak hujan, tapi yang di atas hujan, tahu-tahu banjir gitu loh. Jadi sesuatu yang nggak kita duga-duga yang masih berhubungan dengan air, salah satu poin yang muncul. Kemudian gempa bumi, yes betul, saya melihat ada angka gempa bumi di 6,6, hati-hati, potensinya agak lumayan besar, agak lumayan ya di atas 3. Secara hitungannya ya, kalau kita, ya nauzubillah min dzalik. Kalau kita gambarkan lagi tuh agak jelek loh angka 6 itu sebetulnya. Kalau kita gambarkan sebagai gambaran gempa ya, karena 3, ya gempanya kalau berkekuatan kali lipat bisa jadi tsunami, istilahnya begitu aja. Jadi poin gempa masih ada, kemudian tanah bergerak atau longsor, atau juga dengan yang namanya gunung yang erupsi, atau mungkin kejadian di Gunung Kuda kemarin di Cirebon, itu salah satu poin yang masih muncul. Jadi hati-hati untuk mewaspadai juga beberapa musibah-musibah terpicu oleh hidrometeorologi lah, itulah pokoknya penyakit lagi, musibah yang ditimbulkan karena cuaca ekstrim, sehingga masih perlu hati-hati ya. Elemen tanah lumayan. Kemudian tadi pagi juga sempat yang menyampaikan kemungkinan kecelakaan yang elemen besinya lumayan kuat. Kalau aku gambarkan di sini teman-teman, kalau kita gambarkan kecelakaan yang elemen besinya lumayan kuat, itu justru bisa paling besar atau paling panjang atau paling mungkin adalah mungkin kereta api. Ya, kereta api dengan motor, dengan mobil mungkin, karena elemen besinya kuat. Paling kalau kita sejajarkan presentase pertama tuh kecelakaan kereta, ya, yang kedua kecelakaan mobil, tetapi mobil ini adalah mobil yang membawa alat berat misalnya. Kalau tidak alat berat, mobil tangki itu kan besi semua tuh, atau mobil yang gede tuh, yang bawa paket-paket itu, mungkin juga mobil box tapi yang kanan kirinya besi, atau mungkin mobil truk atau mobil fuso yang bawa alat-alat baja. Itu elemennya lumayan. Jadi makanya teman-teman kan lumayan kuat nih intuisinya. Kalau misalnya kalian mungkin di perjalanan jauh dengan kontur jalan yang agak kurang enak, di depan kita nih ada kendaraan yang begini nih modelnya. Oke, aku harus cari jalan untuk menghindari itu misalnya ya. Bukan untuk dijadikan sesuatu yang pasti terjadi, tapi untuk hati-hati tentunya. Kemudian yang terakhir teman-teman, aku agak melihat ini semuanya potensial digaris bawahi atau ditunggangi oleh bangsa jin. Hati-hati. Mau kecelakaan, oh ya di laut, itu juga potensi kemarin dilihat sama Cerondol. Semua mau kecelakaan darat, kecelakaan yang di laut, kereta api dan seterusnya, bahkan musibah dari ini dari itu, kemudian juga penyakit, kemudian juga hal-hal lain. Soal tadi Mas Tolo sampaikan perdebatan susah ditemukan, itu semua masih ada campur tangan oleh yang goib alias makhluk negatif yang akan bisa menjadi pemicu atau pendorong, bukan penyebab utama, tapi mereka bisa menunggangi itu. Itu pesannya Mas Tulus ya. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus baca lewat angka 66. Sorry teman-teman, waktunya udah mepet banget ini, ternyata aku lumayan panjang ya.
Durasinya sudah 37 menit ya. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Mudah-mudahan video hari ini manfaat ya orang baik. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Jangan lupa bantu sedekah teman-teman buat nasi box ya. Ini kan hari Jumat, hari yang bagus buat sedekah. Oke. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi rezekinya. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang saat ini mungkin sedang merintis usaha semoga lancar usahanya. Yang dagang laris manis. Amin. Yang mau jual aset semoga segera terjual. Mau itu warisan, kendaraan, rumah, tanah dan sebagainya. Semoga segera terjual, asetnya bisa segera dimanfaatkan. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha. Amin. Semoga hajat-hajat baik kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga dengan Mas Tulus dan keluarga juga tim. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah terus Mbak guys, sehat berkah buat kita semua. Kita ketemu lagi di next video nanti ya. Mau bahas apa lagi silahkan DM bisa di @bigtulus_official atau kalian bisa komentar di postingan yang sudah Mas Tulus buat di YouTube. Oke? Terima kasih, saya pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat lebaran. Doain Mas Tulus gak salah tangkap ya tukang jagalnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.